dan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya turun ketenangan, sakinah, rahman, penuh dengan rahmat dan janati. Jadi Allah adalah keluarga kita adalah sebagian dari taman-taman surga. Al-Hadidiyat dan Solehah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Pada sekali lagi mudah-mudahan Allah yang Engkau mempunyai pahala, mempunyai balasan, yang Maha mendengar, yang Maha mengabulkan doa, yang segala amal jariah bagi pengurus masjid Al-Falah, yang tersurat maupun tersirat, yang masih hidup sudah meninggal, mudah-mudahan jadi mengangkat derajat di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita kembali pagi ini setelah mematikan kita semalam. Setiap malam kita dimatikan dan pagi dihidupkan kembali. Begitu juga berlaku pada umur kita. Umur anak sekarang sudah 43 tahun. Berarti begitu juga paginya dihidupkan oleh Allah, setelah malamnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dihidupkan oleh Allah paginya atau jam 4 subuh, dengan secara sadar kita bahwa manusia biasa, bukan seorang rasul, bukan seorang nabi. Tentunya kita manusia biasa ini merasa banyak dosa. Ada nyangkut di hati bahwa kita sadar seorang muslim, kita lahir dari orang yang muslim, dan alhamdulillah juga kita ditakdirkan orang beriman, bahwa Nabi mengatakan orang muslim itu ada kewajiban dunia Islam ala khamsin. Islam didirikan atas 5 perkara. Kita sudah syahadatain waktu kecil, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dan kita sadar aqimis shalah, selanjutnya rukun Islam itu wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa bidal, dan melaksanakan haji bila mampu. Dan kita bangun pagi tadi jam 4 subuh dengan sadar banyak dosa, dan nunggu subuh, ada yang berdiam di rumah, ada yang ke masjid, naik kendaraan masing-masing, ada kendaraan mesin, ada kendaraan sikil, kaki itu berjalan. Setelah kita mengambil air wudhu, WC, membuang hajat, dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di sini ditakdirkan untuk sholat subuh berjamaah. Dengan sholat-sholat sunatnya di jalan tadi kita keluar menjalankan sunnah Rasul dan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampailah ke masjid ini dengan pertolongan Allah untuk melaksanakan sholat subuh, qabliyah, sunat subuh tadi.
dengan sholat berjamaah subuh, dengan ada zikirnya, ditutup dengan doa, dan alhamdulillah dengan waktu yang mahal itu kita didudukkan masih di dalam majelisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini semua menjadi pengukur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setiap hari kita lakukan kerja itu, insya Allah makom kita akan makom menjadi makom mahmudah, makom terpilih, bukan makom biasa yang bisa ke masjid, apalagi sholat subuh. Kalau soal pahala tak usah lagi dipikirkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mungkin tertukar menunjuk pahala si A, si B, si C, tak mungkin tertukar. Kecuali kalau itu mesin, sekali-sekali bisa tertukar. Kalau mesin, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tertukar. Apapun yang kamu lakukan kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seperti apapun kamu berbuat baik, pasti ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah juga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk majelis taklim, belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang menghidupkan kita ini pagi ini, yang semalam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam dimatikan lagi, pagi dihidup lagi. Ada bahwa kita sadar tak sadarlah, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan kita pagi ini ditakdirkan oleh Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu namanya hakikat. Hakikat ini tidak tampak di mata, cuman gerak geri tingkah lakunya tampak di mata. Syariat dan hakikat itu ibarat ruh dan jasad. Yakin tak Pak Haji, jemaah Masjid Al-Falah, bahwa yang duduk ini, yang ngomong ini pasti ada ruhnya? Yakin gitu kan? Nah, ini insya Allah ini ada jasadnya. Seandainya ruh itu keluar, berarti kita sudah di rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Barangkali sudah berapa kali gitu takziah yang sudah meninggal. Nah, itu kita yakin bahwa di dalamnya itu ada ruh. Nah, itulah hakikat yang kita pelajari sifat Allah ini. Kalau jasadnya itu syariat. Nah, jadi ruh dan hakikat ini tidak bisa dipisahkan. Ruh itu tak mungkin hidup dewe tanpa jasad, tak mungkin. Terus jasad itu tak mungkin dulu kalau kata nyawa lah begitu, itu nyawa kan, tak mungkin. Maka ada satu kesatuan, tidak bisa berpisah antara jasad dan ruh. Begitu juga kita belajar ini, kalau dia belajar syariat baik, berarti dia bagaikan bangkai mati. Nah, dia tak tahu di dalam syariat itu mesti ada pelengkapnya hakikat. Uji kita pelajaran itu tauhid. Syariat dan hakikat ini harus saling melengkapi. Kalau tidak seperti jasad tadi, kalau kita ibarat itu tak kata belajar tauhid sudah terbujur kaku gitu, mati gitu. Nah, kalau ada ruh pada kata jasad tak mungkin. Nah, begitu juga kita yang bersyariat ini tak mungkin tidak ada hakikatnya. Nah, sekarang kita belajar hakikatnya. Sebenarnya mereka yang sudah menjalani syariat itu, dia itu sudah ada hakikatnya. Cuman kalau dia tidak belajar, dia tidak tahu bahwa di dalam jasad ini adanya nyawa, dan nyawa jasad kita ini ada batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran itu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan
mati jasad ini nempel, ada nyawanya dia akan dihisab. Sebelum pisah itulah kita nak banyak berbuat amal soleh. Nah disinilah kita akan mempelajari sifat atau ruh atau nyawanya ibadah. Ya 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tulisan anak ada yang sudah bagi terus. Biasanya lembar di depan bagi terus. Sekarang selembar karena anak sudah habis. Itulah masuk ke sifat ke-14. Qadiron. Ada ngatur ke usah lagi lah 14 sampai 13 karena kudrat dan qadiron sama. Terus itu hayat dan hayan. Hayat dan hayan sama boleh. Nak batas 13 ini tak apa-apa. Tapi tanggung kalau ada 20 kalau kita bisa lebih sanggup pakai nak sampai 100 boleh. Ini minimal standar. Belajar tauhid standarnya kalau baca ada dasar keilmuan yang dari ulama ke ulama dari ulama ke ustaz, dari ustaz ke orang soleh. Nah kita inilah ke hamba-hambanya. Jadi sifat Allah ini 20 sifat wajib bagi Allah. Ini ketika di Indonesia ada protes, tak salah tulisan Allah itu. Tulisan alfabetnya A, B, C, D, D. Nah itu A, L, L, O, H. Nah ini sekedar tulisan, tak apa-apa kalau dia nak pakai A, L, L, A, H boleh. Tetapi kalau tulisan makhorijul huruf tak boleh dirubah. Ini kalau kami di sekolah IT, ini tulisannya Allah. SBT ada depannya. SBT dia ada hurufnya. Jangan Allah itu disebut SBT, subhanahu wa ta'ala. Sebutnya Allah subhanahu wa ta'ala ada depan. Soal itu tak apa-apa lah SBT jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak saking dia cintanya kalau baca jangan sau. Muhammad sau. Tidak apa-apa kalau dia nak tulis itu. Nah sama macam ini sekedar tulisan biasa. Tapi makhorijul hurufnya alif, lam, ha. Huruf A itu bukan seperti menyebut kita huruf abjad A, B, C, D itu. Huruf A, Hamzah, A yang di Al-Quran itu. Innallaha sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan dalam bahasa Arab. Di dalam Al-Quran dia anzalna Arabia. Kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi A itu dipangkal tenggorokan. Kalau dipegang itu getar. Pangkal tenggorokan. Jadi kalau nyebut A ke la ini di ujung lidahnya la, tengah-tengah lidah. Jadi dia naik ke ujung. Allah. Ada bukan Allah, bukan bukan huruf Y. Bukan. Ini naik ke pangkal lidah sini, ke tengah lidah ini. Allah. Ini nafsu jalalain, ada dua lam. Nah itu kalau belajar tajwid, belajar ke makhorijul hurufnya dulu. Kalau tajwid itu mengikuti makhorijul huruf. Dan irama itu keluar karena makhorijul huruf dan tajwid. Sekarang tidak, irama memaksakan makhorijul huruf dan tajwid. Rusaklah itu bacaan. Itu yang Anda belajar. Jadi makhorijul huruf itu dan tajwid itu menghasilkan aroma, irama, mujawab. Misalnya jawab, misalnya apa? Ada 7 tingkatan, tergantung dia nak pakai bayati, apa nak pakai tingkatan irama yang lain. Cuma nulis sekarang memaksud itu tanpa belajar makhorijul huruf. Allah, dan majunya tebal, karena bukan lila. Kalau lila tipis, kalau dia ke atas tebal. Allahu Akbar. Alif lam ha, ujungnya ha besar. Sama seperti kita ibtidah. Sami'allahu liman hamidah. Jadi kita mikir ke tempat makhorijul huruf keluar. Dari bawah pangkal tenggorokan sampailah ke lisani.
bibir kita. Seperti huruf Bismillah itu di ujung bibir. Bibir atas, bibir bawah itu ketemu neken. Bismil, senyum. Kalau itu ke bawah, kasrotain. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya siko hak kecilnya dua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum belajar berarti dia. Aduh, kapan dia senyum, kapan dia berengut, kapan dia ketemu musuh Nabi, ada kalimat lagu yang berikit. Nah itu ada banyak pelajaran. Balik lagi itu hukum tajwid. Ini alif lam lam ha. Allah Sami'allahu liman hamidah. Huruf depan itu bukan ro. Tak marbuto mati hamidah, bukan hamidar. Hamidar namu wong. Hamidah. Sesungguhnya Allah mendengar hambanya yang memuji. Negara dengar bagus kapan Sami'allahu liman hamidah. Apa huruf kelepasan kali ini. Perhati ke makhorijul huruf. Bismillah itu ada 19 makhorijul huruf di dalam itu. Al-Quran itu ada 1.027 makhorijul huruf. Itu yang kita pelajari itu. Bukan tajwid itu kan itu tajwid. Bukan irama itu tadi. Benar tak dia mengeluarkan makhorijul huruf itu arti bahasa Arab itu tempat keluar huruf. Kamar-kamarnya itu. Tengah tenggorokan, ainnya tengah tenggorokan cuman ke dalam, bukan ke sini. Bukan dari bibir sini. Za kecil itu kena ari-ari gigi depannya. Jadi dari sini bergetar lagi dari depan. Maka kalau ada masuk ada banyak sebut huruf makhorijul huruf itu berisiko. Tapi benar tempat keluarnya. Ya tak? Benar. Misalnya cebur, tapi hurufnya pas di tenggorok itu bergetar dari kita. Karena tadi hari-hari gigi itu bukan dari depan itu. Dari za. Kalau za besar di dalam, makanya yang Al-Quran huruf aja dulu siko ain. Nah itu makhorijul huruf. Nah itu bagian kakek, bagian ahlinya. Nah kita sekarang masuk kalimat ini karena donganyo. Ini Allah ini kan. Karena ini tulisan Indonesia tidak bisa disempurnakan kecuali dengan kalimat makhorijul huruf. Nah itu cara penyebutan. Nah ini kita lah sudah sampai wujud kita baga mukhalafatul hawadisi sampailah ke yang ke-14 qadiron. Nah, alhamdulillah kita telah selesai belajar sifat Allah ini. Apa fungsi kita belajar sifat Allah ini? Untuk testimoni orang yang dianggap Tuhan. Satu. Untuk mentestimoni, mengetes raja yang mengaku Tuhan. Terbukti sekarang dengan kalam ini tidak ada membit aja belajar ini. Padahal dari ulama testimoni pertama Fir'aun itu ngaku Tuhan. Okey. Pertama wujud ada, benar dia ada apa? Kita tes. Enggak? Lulus dia. Kita tes. Sifat Allah ini, benar tak dia Tuhan? Yang kedua, kidam, terdahulu. Tak lulus, terdahulu lah neneknya, dia lahir dari perut maknya pasti. Tak mungkin dari batu, Fir'aun keluar dari batu. Tak mungkin. Ya kan? Tak mungkin. Kedua, bapak kekal sudah meninggal. Lemak kita ke zaman ini, cukup pas zaman Nabi Musa. Aku kekal abadi di sini. Itu ratusan tahun. Tidak? Nabi Musa itu bisa berapa ratus tahun. 300-400 tahun. Kita sekarang sudah cuma puluhan. 63 tahun batas umur kita. Kadang umur 40 lah ada meninggal. Umur 10 tahun meninggal, pendeknya. Tapi amalnya panjang. Dites testimoninya, bahwa ada betul sudah meninggal Fir'aun. Mukhalafatul hal berbeda Allah dengan ciptaannya. Taruhlah ini.
Yang dua juga sudah tak lulus dia. Qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Kalau dia bisa berdiri sendiri, Fir'aun yang kekuasaannya sekendak dia nak bunuh anak. Piramid masih ada buatan dia itu, Fir'aun itu di Mesir. Tak. Gugurlah itu dia jadi Tuhan. Tulis itu kudrat, benar. Kalau kuasa dia, testimoni, contoh yang gitu. Yang ketujuhnya, irodat, berkehendak, okey kita contoh. 9 berilmu, okey. Hayat dia hidup, boleh. Tapi sekarang orang mati, cuma tak kekal yang tadi. Mendengar okey, melihat okey, berfirman okey, berkata-kata, tak ada bisu, tak. Tapi Tuhan, tak lacak dari Tuhan ada dua ekor ini nak. Terdahulu sampai kekal, gagal dari Tuhan. Sekarang Nabi Isa yang dianggap Tuhan oleh agama Kristen. Itu menganggapnya Nabi Isa itu. Itu testimoni. Wujud ada tak wujud Nabi Isa? Ada. Kita terdahulu tidak Nabi Isa lahir dari Siti Maryam. Ada. Nabi Isa lahir dari perut juga dia. Ada. Terus itu kekal abadi, sudah meninggal Nabi Isa yang dianggap Tuhan. Berbeda dengan yang baru. Darlah yang mau berdiri sendiri, darlah wahdaniyah. Itu dua ekor ini tak baca, dia melewati, tak baca juga dia jadi Tuhan. Nah ini sifat Allah inilah untuk mentestimoni manusia yang jadi Tuhan, yang dianggap Tuhan. Misalnya dia ngaku Tuhan, aku ini adalah Allah. Tak? Itu. Nah, terus apalagi itu bentuk manusia-manusia. Misalnya Nabi Muhammad SAW dianggap Tuhan oleh umat, tidak mungkin. Karena alhamdulillah lah ada dalil, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Jadi dia statusnya Nabi dan Rasul. Makanya Nabi Muhammad itu Nabi yang disempurnakan. Nah sekarang iblis dia ngaku Tuhan, tak mungkin. Iblis itu connect terus dengan Tuhan. Dia nak modal kita izin terus dengan Tuhan. Iblis lagi tak berani dengan Tuhan. Kita manusia harus berani dengan Tuhan. Iblis mana berani? Ana Allah. Mana pernah iblis di dalam Al-Quran itu dia ngaku Allah, tak pernah. Cuman dia sombong deh, karena dia diciptakan yang pertama. Mawaiz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setelah aku menciptakan iblis, ciptakan juga malaikat dan nak ciptakan juga khalifah di muka bumi, ialah manusia. Disuruh sujud lah iblis itu tak kalah, tapi dia tak mengaku Tuhan. Cuma dia merasa sombong bahwa ibarat itu tidak ada keistimewaan. Dia dari api disuruh sujud dengan tanah. Itu yang buat dia tidak galak. Itu. Nah inilah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sifat ini untuk menolak, menangkal makhluk apapun yang menjadi dirinya Tuhan. Nah sekarang diri kita yang hidup ini bisa jadi ada sifat Tuhan yang kita akui, padahal itu milik Tuhan. Maka Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW ini untuk melepas itu semua, namanya syirik khafi. Syirik itu bagi dua, syirik jali, syirik besar seperti Fir'aun itu. Nah ini ada syirik jali, syirik khafi, syirik yang tersembunyi di dalam hati. Ialah kalau kita belajar tauhid ini kaget naik, kita belajar ke torikot kaget kita belajar ke makrifat. Kalau orang yang belajar torikot, makrifat, sebelum makrifat, dia tuh harus dibuang di dalam dirinya keakuan, kepunyaan diri kita. Nah sekarang kita tengok diri kita. Sekarang penyakitnya dari Nabi Muhammad SAW merampas sifat Allah. Kita rampas, kita akui, itu tak boleh. Nah di sini yang untuk kita umat Nabi Muhammad, wujud kita ada. Wujud kita ada benar sekarang ada, tetapi aduhnya kita dengan nyawa. Itulah di sini ngaku dibagi oleh ulama 20 sifat ini ada menjadi 4 kelompok. Sifat nafsiyah ini sesungguhnya yang ada itu hanya Allah. Kita ini tanda baik adanya Allah.
Pada hakikatnya kita ini diadakan, bukan tak kata. Nah, kaget kalau sudah tingkat kemakrifat itu sudah yang paling tinggi. Dia yang bahayanya itu menghilang ke iblis. Pada iblis itu sudah Allah janjikan, cuman ada Allah selain Allah dah kata di wujud ini. Ada iblis tu ada, dia bertanya sabda kita. Itu menurut ulama yang sufi itu bahwa jangan meninggal ke jasad kita ni ada. Jasad kita ni punya kita ni, tangan ini punya kita, badan ini syariat punya kita. Tapi nyawanya itu tak baca punya kita. Kalau nyawa itu punya kita tak kalah keluar nyawa kita. Kita nak hidup terus. Jadi kita nak hidup terus, kita bertambah sakit, berobat, tak mati. Benar? Ya kan? Nyawa itu milik Allah. Sesuka-suka Allah. Bahwa kamu hidup di sini dibatasinya lagi. Nah, wujud ini adanya Allah itu tanda kita ini ada juga bahwa bukti adanya Allah. Nah, kita terdahulu, kita tak terdahulu, kita tidak akan kekal. Nah, itu nak dibuang. Terus itu mau kalau berbeda yang mau binafsihi, yang kelima berdiri sendiri, yang keenam wahdaniyat. Nah, di sini kita ada kudrat, kita berkuasa terhadap diri kita ni. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, barang siapa kenal akan dirinya, maka dia kenal akan Tuhan. Nah, kita tak usah jauh-jauh yang kenal ke diri kita Nah, yang ketujuh ini kudrat kita berkuasa. Nah, tapi kita tidak semuanya. Ini ada yang ke-14 kita belajarkan, Qadirun, Maha Kuasa. Kita ini berkuasa di atas jasad kita, tapi kita tidak menguasai seluruhnya akan wujud kita. Kita berkuasa untuk nak makan bisa, tapi ibaratnya kita nak makan sambal, nak mirip ke cabitnya itu tidak, itu cuma makan batas. Itu berkuasa atas diri kita. Intinya kalau nak selamat itu menolak maksiat. Nah, kita harus itu. Karena maksiat itu atas perbuatan kita dewek, jangan dibalik ke laju takdir Allah. Jangan. Membuat maksiat itu dosa. Zalam tu nafsi, sesungguhnya kamu menzolim ke diri kamu dewek. Nah, yang nak berbuat taat inilah kita balik ke Allah. Jangan kita akui kebacaan kita. Nah, baru kholis dia. Terus itu iradat berkehendak. Kita berkehendak. Ada yang ke-16-nya muridan, maha berkehendak. Kita berkehendak boleh, tapi penentuan kehendak itu hanya Allah. Aku nak jadi wali kota, kehendak itu. Tidak. Tapi yang menentukannya ada, kita rupanya muridan. Bahawa ada yang mentakdir kita akan jadi wali kota. Maka kalau kita sadar kehendak kita itu bukan mutlak punya kita, atas izin Allah, berdoalah dengan Allah. Apa yang disyariatkan Nabi, dan kita berjanji kalau jadi penguasa jangan seperti Fir'aun sekendak-kendak, dia tidak diajar ke Islam mengayomi umatnya, mengayomi masyarakat. Nah, ini dosa ilmu aliman. Kita berilmu cuma sedikit, dan Allah Maha mengetahui semua. Dan ilmu kita juga subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Tak bisa dewek, pasti ada yang ngajari. Nah, ilmu kita. Kalau Allah ni tak, dia bisa ilmu tanpa ada yang ngajari. Itulah bedanya. Terus tu kita hidup. Dan Allah Maha hidup. Dan kita hidup ini dihidupkan Allah. Kalau kita bakal mati. Tadi sudah disebut ke pagi ini kita dihidupkan, kalau malam dimatikan lagi. Pagi ini dihidupkan Allah, kalau malam dimatikan lagi. Tak tahu misalnya jam 10, jam 12 kaget, tahu-tahu kita dimatikan Allah. Tidur itu adalah gambaran kematian kita. Maka kita nak bersiap dengan tidur yang tidak akan kembali lagi bangun ke dunia ini. Itu akan bangun terakhir di alam barzah. Setelah di rahim, sudah di alam surah Al-A'raf itu alastu bi rabbikum, dan aku di Tuhanmu. Itu di zaman azali. Zaman azali kita masuk ke rahim ibu kita. Zaman rahim, sekarang kita ada di dunia. Tahu, sudah dunia ini kita akan masuk alam barzah. Jadi kita nak menyiapkan itu semua. Nah, hayat, hidup, Allah Maha hidup. Sami'an, Allah Maha mendengar. Dan kita mendengar juga ini, dan Allah Maha mendengar.
Jangan kita kata kita dengar dikit, Allah dengar banyak, jangan. Habis kelar bahwa yang mendengar itu Allah. Kita tidak bisa mendengar kalau tidak diizinkan Allah mendengar. Begitu juga melihat. Begitu juga kita berkata-kata ini, kalimat yang anak tausiah ini, ya tak? Dengan harapan kepada Allah, jemaah bisa mengerti, mengenal akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kira-kira itulah sifat Allah yang kita kenal. Ada 20 sifat minimal, sebenarnya banyak dari ini. Dan Allah itu mempunyai zat. Zat ini kita dilarang untuk mempelajarinya. Kecuali para tabi'in, wali-wali dia bisa mempelajari zat. Kitabnya ada tak bukunya? Ada. Mutiara yang indah namanya. Ada kitabnya. Terus itu kitab si Abdul Qadir Jailani. Bukan tingkatan kita, nak harus ditalkin, nak harus ada gurunya, tak lagi nak kita nak mikir ke dunia ini. Ada zat tak sampai. Nah, sifat inilah kita, sifat Allah ini. Nah, yang ketiganya Asmaul Husna. Tiga inilah. Yang keempatnya af'al Allah, kelakuan Allah. Empat inilah tauhid itu. Pertama zat, kedua sifat, ketiganya boleh af'al Allah, keempatnya Asmaul Husna. Ada empat ini. Kalau kita nak mempelajari akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita belajar yang empat ini, lewat kita cak inilah, sambung cerita, bukannya anak membunuh ke, tidak, tetap guru kita Allah Subhanahu Wa Taala. Karena suara ini juga nyampe ke telinga Pak Haji sekalian, itu izin Allah dan akan memproses di otak itu juga, dia ke hati tidak, itu juga Allah. Tak bisa gitu. Nah, kita alhamdulillah bersyukur banyak kita ada kesempatan di dalam kehidupan ini mempelajari sifat ketuhanan tauhid. Ada yang tak galak alergi, baca tauhid kita tu syariat dulu. Mau baca tauhid, arti dia nak badan dulu, padahal di dalam badan itu ada nyawa. Ya, nyawa inilah yang gelisah, itu letaknya di nyawa ini. Hati tak tenang, gelisah, itu oleh diundang oleh maksiat kita. Tidak mungkin diri kita gelisah kalau tak diundang oleh maksiat dan dosa kita, tidak mungkin. Yang gelisah itu ke jasad, kalau jasad itu cuma gorengan guys, sakit, berobat, syariat di luar. Nah, yang di luar ini, jasad ini, kapan lapar dia makan. Dia menentukan juga ruh batin yang di dalam ini, nyawa gitu. Dia berpengaruh. Yang kita makan dia akan berpengaruh ke nyawa gitu di dalam. Dua sifat akan turun di kita, apa ke sifat keiblisan, apa ke sifat kemalaikatan. Kalau dia banyaklah sifat kemalaikatan, dia akan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia banyak sifat keiblisan, dia akan sampai ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dua itulah jalur. Nah, itu ditanya dengan hati kita. Itulah dijuk lampu di hati usaha. Awalnya kita terasa kedua, di kanan pertengahan baru usaha. Nah, ini beristighfar terus, pasti kita itu akan menjalani larangan dan taat. Kapan kita di dalam maksiat, ingkaran maksiat, sabar baik, lagi ada waktunya taat. Kapan waktunya taat, jangan sombong, jangan ketinggian hino, kakek nganar. Sabar. Begitu juga rezeki. Kapan waktu ditahan oleh Allah, sabar. Kapan waktu kakek dikasih oleh Allah, ingat. Bersedekah, bagi-bagi. Macam itulah kehidupan, roda perputaran. Alhamdulillah. Di sini kira-kira kalau ada yang nak diskusi ke boleh, kira-kira ada yang ditanya ke boleh, kira-kira ada yang nak ditambah ke juga boleh. Minta dengan Allah, biar dibimbing oleh Allah supaya kita jangan takut belajar tentang Allah. Karena kakek seperti jasad dan nyawa itu. Jasad baik, para syariat baik, sudah Qadariyah lah itu paham dia. Anak kemarin kita beruang, paham kali Jabariyah ini. Mana dijelaskannya. Kalau Qadariyah terlalu condong dengan syariat. Kalau Qadariyah, kalau Jabariyah, Mu'tazilah terlalu condong ketuhanan. Itu ini ahli sunnah wal jamaah.
tengah-tengah antara Qadariyah, Jabariyah dan Mu'tazilah, tengah-tengahnya. Perintah Allah kita lakukan, larangan Allah kita tinggalkan. Tapi kita tahu semuanya itu ada di genggaman Allah, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjalan itu bukan karena kebacaan kita, tapi ada kebacaan Allah. Kita lepas ke diri kita. Nah, itulah namanya tauhid syariat dan hakikat. Oke, boleh kalau nak tanya? Ada tanya. Ini tas. Di sini saya cepat sampai 20 ini. Ada yang maha, ada yang tidak maha. Nah, antara maha dengan tidak maha itu, yang ini kan maha. Misalnya sama. Ya. Kita melihat, Allah maha melihat. Tidak ada 11. Hah? Yang 11. Sama ya. Allah, kita mendengar Bapak mendengar Maha, sami'an, maha. Ya, kalau sami itu artinya mendengar. Kalau sami'an itu maha mendengar. Jadi sifat Allah itu Sami'an itu. sami'an, bukan sama. Bukan. Ini ada pertanyaan, ada yang sholat itu bagaimana yang cepatnya? Jadi jemaah itu bertanya sama Ustaz itu yang lain, mana sah tak sholat? Fatihahnya cepatnya atau doanya cepatnya? Jadi ada Ustaz itu ngomong enggak dosa yang mana itu, karena kita bicara sama Allah. Ada jawaban gitu. Dia berkata-kata pada Allah. Iya. Quran. Sholat juga. Jadi tidak sah. Jadi ada Ustaz yang lain tempatan ngomong, jangan dihitung macam itu katanya. Allah itu maha mendengar. Jadi dimensi pendengaran Allah sama dengan manusia itu beda. Kalau dia cepat itu Allah tahu. Tidak usah dikatakan tidak sah. Kalau mana kita menengahi. Jadi tidak sah, ada yang mengatakan sah karena itu dimensi Allah beda dengan kita. Mohon penjelasan. Nah, jadi yang dia baca cepat itu kita juga dua dimensi. Kalau dia ini belum belajar tauhid, ajar tuh mahoridul huruf tadi, jawab tadi kan. Nah, kita inilah belajar juga tentang ketuhanan. Yang nyawab tadi adalah belajar ketuhanan. Yang nyawab tadi benar, yang sikut tadi ini benar, sama-sama benar. Jadi kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya, gurunya Imam Malik itu, Imam Syafi'i murid, bahwa rezeki itu tidak dicari, jadi akan sampai kita dewe, tak usah begawi. Kalau memang itu rezeki kita, Imam Malik, tak kejauh dengan punya kita. Uji Imam Syafi'i, tak baca, kita tak begawi, tak dapat duit. Benar? Nah sudah, tak apa-apa. Ibarat itu pemahaman dia itu, pemahaman Imam Syafi'i itu tidak salah secara syariat. Tetapi Imam Malik ini dia lagi pemahaman tauhid dia. Ya, ibarat tu apa jazbah ke Allah. Tak baca pun jazbah, tak gila juga dia, tak wali jangan gila. Tak bisa belajar syariat, terus tak bisa jadi guru dia. Itu kan tingkat kita. Jadi sudah Imam Syafi'i tak bisa. Nah, suatu pas sudah majlis bubar, Imam Syafi'i ini ketemu orang yang bawa buah lah, nyampak buah itu di gerobak itu. Jadi dibantuin lah naik itu buah-buah itu. Sudah itu sudah buah itu dinaik di gerobak. Terima kasih kepada Imam Syafi'i ini kan. Nah, diunjuknya lah setangkai buah anggur lah, tunjuknya. Karena kau sudah bekerja sama aku, buah tak bekerja, nah ini baiklah anggur. Alhamdulillah akan bekerja macam kan. Tapi tidak bekerja dan tolong dan dapat buah itu. Imam Syafi'i langsung ke gurunya, ajar. Ya saya ininya, dengan aku bekerja ini, aku dapatlah anggur ini. Oh, jiwa tak menyalahkan Imam Malik. Nah, setelah dia baca Quran, nah, ditaruhnya lah makanan di meja itu kan, di meja Imam Malik itu. Dengan harapan Imam Syafi'i itu, kalau nak makan anggur itu harus ada usaha, minimal tangan gitu lah nak ngambil itu usaha juga. Tangan gitu nak ngambil itu kan. Nah, Imam Malik tak baca buku. Tahu-tahu dia ngomong, gigi gue sakit, tangan dari pegang kitab. Kan Imam Syafi'i ini tawajuk dengan guru, jadi anggur itu dimbeknya. Tawajuk lah dengan guru kan, tidak jadi minum. Jadi
Dia kena pas makan tu separuh tu dijuk kena pergi balik. Dua tangki lah ibaratnya. Pas dia makan tak lemak belum tak dijuk kena. Jadi pas hubungan kita tawajud main itu yang balik anggap tu. Dia masuk kena lah. Mampu lah ujung balik. Aku tak tahu bergaul, tak bekerja sampai yang mulut aku. Dua-duanya benar. Kalau kita orang awam nak banyak duit bergaul, tak wajak datang lewat duit. Tapi kalau dalam solat zikir dan jasbah jangan kita rasa rio. Itu rezeki yang lebih mahal dibanding ke duit. Kita tu kan mantap kalau rezeki itu duit tu lah. Padahal sehat tak dihitung Jantung belum macam pasang cincin kira-kira. Itu tu rezeki bukan. Di sini bapak-bapak belum masang cincin jantung. Tak mulai kalau umur cari ini jangkau. Kalau anak umur 35 masih bujang. Paru-paru bocor. Kan masih itu pewasi. Masih umur 35. Alhamdulillah berapa operasi pak. Nak puluhan juta, 50 jutaan, baca nak 100 juta. Yang sikok lagi ginjalnya ada mutiara. Kalau mutiara itu mak baca dijual. Ginjal ada mutiara. Nak dicangkok. Berapa duit? Kalau sekarang kita hitung duit. Nak 100 jutaan puluh. Alhamdulillah banyak minum. Tak nahan kencing. Ya kan? Nah itu. Nah, jadi semuanya itu kita harus jalankan. Kita belajar tauhid ini, ahli sunnah wal jamaah, syariatnya kita sempurnakan, keputusan kita serahkan Allah. Tapi kalau baca dari awal berserahlah dengan Allah. Berserahnya cak mana kita nak melakukan apa-apa. Sholatlah sunat, tak sempat sholat sunat berdoa. Tak tu pas sampai menjalani minimal baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Buka hati, bismillahirrahmanirrahim. Mau ta'awuz banyak iklan-iklan tak benar. Minta tutup ayat itu dunia akhirat. Banyak juga lokak di situ, banyak juga godaan. Nah itu, jadi kita ahli sunnah wal jamaah ini tak boleh lepas dari syariat. Belajar tauhid, kalau lepas syariat, tingkat tinggi. Sudah sholat, sudah di Mekah, tak usah kekoi. Katik di Mekah, sholat subuh. Di sana masih malam. Sekarang jam 6, sana masih jam 4 jam selisih. Kalau baca, begitu lebaran, nak ada Mekah, tak bisa, imam duluan, tak sah. Itu, secara fikih benar juga salah lah. Mekah dulu, Mekah dulu lebaran, pagi ini lebaran. Kita, kalau kita pagi ini sudah lebaran, nak nyambung ke Mekah itu masih malam. Tak baca, dulu ke radio, maka kita tak boleh mendulu ke imam, batal. Maka solat itu juga lah, kalau dalam Mekah sudah kita di sini jam 10, jam 11, jam 12 nih. Nah, Mekah lebaran dia harinya Senin. Iya kita berarti Selasa. Kita ni mendului Mekah ininya, jamnya. Jadi kita jangan melok ya atau pelik seluruh yang mu'alaf itu ngatur ke. Anak dulu cik juga paham. Pas belajar fikih ni mulai fikih tu dah baca. Si kotor tu baca nak sebulan, dibahasnya, didetail. Akhirnya dia tadi lah. Dah baca langsung nak bismillahirrahmanirrahim. Risau. Maksudnya dia itu nak keluar 4 huruf di tenggorokan, pangkal tenggorokan. Mana huruf di sani, mana huruf itu apa? Kerongkongan ini, mana huruf lidah, pangkal lidah, ujung lidah, tengah lidah. Nah baru kita baca nak ngatur kecak tadi nak bila bapak kan, baru kita baca tu nak ngomong kalau tidak benar, bisa benar. Yang penting kalau kita baca tauhid sudahlah, itu takdir Tuhan, itu makom dia. Tetapi kalau dia tak baca Fatihah tak sah. Uang tauhid itu pak, kalau dengar baca Fatihah kita batuk, mufarat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Batal sholat. Rukun putus. Itu. Lalu nak batuk itu sebelum itu. Allah pas takbiran itu nak Allah itu Allah. Batal sholat. Rukun. Tak boleh itu. Allah berkata. Ambil Qurannya. Dah mampu, belum masuk rukun. Di Arab itu Quran, pegangnya ngendong anak. Ya kan, makanya lemak panjang ayat tu, panjang membaca ayat tu. Jadi kalau kita batal,
beruduk lagi. Jangan nak nyelesai psikok nanti santai ada Tuhan. Cuma kita tahu langgaran itu tahu. Yang mana rukun, yang mana sunat. Takbir itu Allah. Allahu Akbar. Nah itu rukun sudah habis. Santai kan? Allah baik. Tidak ada baca dah. Nah pas bismillah nama ini rukun ini. Salah baca bismillah, gorok, tidak sah solat. Mulai gitu, sesuai yang kita pelajari. Bismillah, senyum. Bismillah, jangan nyebut nama Allah. Bismillah. Mana? Pak itu kan bibir pucuk di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil cikgu ada 1, ada 19 huruf. Jadi kita pikir mana tu nak gangguan lagi. Kita tidak dapat. Nah kita sudah tahu makhluk huruf namanya kauli dan solat. Hati kita kok Allah bawa mulut ini Allah yang gerak tu. Nah itu yang mahal. Yang baca ini bukan kita, adalah tolongan Allah. Nah di sini ada kalimat kita mendengar. Gerak Allah Maha mendengar. Masuk Allah Maha mendengar itu Pak. Seluruh pendengaran makhluk di muka bumi ini ialah punya Allah, tak punya makhluk. Ada kita lahir, ada dengar, ada peka. Cuma menunjuk kalau menganggap kuping ini tempat mendengar, tempat boleh. Tapi kalau sudah dia menganggap asma Allah itu wajib tempat mendengar, ada yang peka. Apalagi orang meninggal, ada lagi jengok matanya itu mendengar, nyawanya lagi cabut. Nyawa inilah dia konek dengan Tuhan. Nah, jadi ke ujung-ujungnya kita beramal sesudah ini, baru kita ambil kitab yang kita tasawuf, tasawuf marifat, baru kita latih sedikit-sedikit, baru kayak as-sholatu bi khatul mu'minin. Sholat itu biar kita ke Allah. Baru kita datang Nur Muhammad yang baca dari begitu lagi. Ini bukan dongeng, anak sudah ngalami, bukan dari guru. Dan kita belajar ke guru benar-benar yang diomongin guru. Oh iya, cuma dikit. Dia lepas lagi. Nah itulah asik kita sholat. Makanya Imam Malik itu sehari sampai itu 100 rakaat sholat. Sayyidina Baghdadi juga. Nak 200 rakaat sehari. Pegawai dah, pimpinan raja. Banyak kali dia. Cuma sholat tak tinggal. Terus itu yang konstitusi Nobel itu, Al-Fatih, terkenal bukan oleh dia itu menang itu tidak. Dia perang itu tidak pernah tinggal sholat tahajud, tidak pernah tinggal qobliyah dan ba'diyah dalam hidup dia, selama hidup dia. Itu, mana mikir dia? Dia yang memenangkan konstitusi Nobel itu perang, yang buat itu hebat itu dalam sejarahnya itu pada tidak pernah meninggal ke sholat tahajud, tidak pernah meninggal ke qobliyah dan ba'diyah sholat. Mana kita nak mikir gini? Dia perang itu masih sholat. Karena wabah sholat tujina wal insa itu hanya ibadah. Yang lainnya sandiwara dalam Al-Quran. Tahu, ini dapat rezeki banyak, syukur, rezeki dikit, sabar. Nah, itu, jadi kita belajar syariat ini kaitkanlah ke hakikat. Sah dan tidak sahnya itu tadi ada hukum hakikat, ada hukum syariat. Secara syariat dia tidak dosa, tetapi bisa secara hakikat dia sah. Kamu pecah gitu. Solat tegak tu tapak dulu, apa kaki dulu pas turun. Dua-duanya itu kalau hadis, bukan oleh usul, tidak. Bukan oleh usul, atau kalau hadis itu. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Nak napak dulu kita jadi, nak terukun dulu kita jadi. Makhluk jurut ini juga banyak tingkatannya. Ada. Jadi yang kita jaga sekarang hati kita cak mana tak lepas akan mengingat Allah. Dan anak ngomong ini semangat supaya siapa tahu ya Allah harapan terpaki. Beda. Efeknya apa kalau kita sudah ditolong oleh Allah, tak katik susah, tak capek. Intinya senang, itu zikir, senang, baca Quran, senang. Nah, itu ciri amal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud bapak yang hadir di masjid ini senang semua itu tandanya pertama dia senang menggawi keamalan itu. Berarti amalan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada maklum tertinggi bahwa kita itu nempel ke sifat Tuhan sama afal kelakuan.
dengan syarat antak budawa akan nakataro fa'ilah tentaro fa'il mereka ya. Dengan syarat kita tak boleh jadi Tuhan, kita ni hamba Tuhan. Dan tadi sifat mendengar itu milik Allah. Jadi sifat hamba aku didengar ke? Tidak. Didengar juga bikin ini kalau kresek-kresek tak dengar lagi. Kalau Allah itu jangan ke itu, jangan urat yang berjalan. Allah itu kobratul warid, lebih dekat dari orang. Urat leher kita bergerak ini nak. Kalau di audio kan ada suara. Dengar Allah. Ya. Kita nak niat apa di dalam hati kita pas ibadah ini tahu Allah. Niat kita apa sih? Belajar tauhid untuk mengenal Allah. Kita minta lurus ke Allah. Tak besok kita nak lurus ini. Niat kita baik. Iya. Mungkin ada yang nak ditanya juga apa? Besok. Ustaz, dikit lagi tadi, dikit lagi. Lanjut. Masalah nyawa tadi. Apa? Kalau nyawa manusia ni jangan tolak. Dimati. Ada yang bunuhnya, masuk neraka, mati, berusaha masuk penjara. Nah, kalau nyawa bebek, nyawa ayam, nyawa sapi ni yang hewan dibunuh boleh ngapa? Apa bedanya? Ini agak nyimpang dikit. Oh, nyawa ayam ni yang manusia. Iya, nyawa binatang dibunuh kok tak masalah. Tapi kalau nyawa buang sama-sama nyawa itu. Iya. Kalau buang dibunuh bahaya. Habis kita. Ya, kalau nyawa binatang boleh bunuh. Surah mengkoi surah An-Naba terakhir itu inna anzarnakum azaban qaribai yauma yanzuru mar'uma qaddamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku boleh milih pasung kena azab di neraka, lebih baik aku jadi hewan karena tidak sedih hisab. Terus itu jadi tanah. Nah, ngapu kita boleh misalnya memotong hewan, sudah ada syariatnya. Misalnya sapi, kambing boleh kita bunuh. Nah, dia senang Pak, karena dia sesuai pada penempatan dia bahwa dia bermanfaat bagi hamba Allah. Kan setiap hewan itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya binatang-binatang itu kalau nyimak Islam itu senang senyum. Cuman ada binatang yang diharam ke membiaranya, macan, ulo. Karena dia tabiat dia memang untuk makan daging. Kita ni jiwa daging yang ada pelihara jauh juga mutahim kita tinggi berkawan dengan macan itu dosa. Suatu saat tabiat dia makan itu cemil gitu. Ulo, kobra, jangan buaya. Tu aku siapa haram. Ya, baca. Burung yang di gunung itu, kalau menurut itunya Zolim pada kecil. Mana yang itu balik ke syariat. Kalau syariat itu pas, ya, atas 4 mazhab Imam Malik, Syafi'i, Hanafi, maka tauhid itu akan pas ke Allah, tak ragu. Nah, cuman kalau tauhid ragu itu oleh hakikat syariat itu salah. Kalau sudah sholat, membiat aku berzikir, membiat aku doa baru-baru, nak belajar tauhid, gelisah juga lainnya lagi gelisah gitu. Mana nak belajar tauhid tak baca? Belajar tauhid itu ada hakikat sejalan selaras ibarat badan dengan nyawa. Nyawa saya tak badan tak bisa. Dia tak baca kita nak berkomunikasi dengan Tuhan, karena roh itu sudah nyampi ke Tuhan. Dari situ kalau badan baik tak menyambut sudah mati. Nah, harapan kita belajar tauhid ini jangan sampai seperti orang yang mati. Itulah gak diomongin, wah kamu tuh izinnya sholat baik, cuma seperti olahraga ada kenal dengan Tuhan. Nah itu sekarang belajar kenal ke Tuhan. Sebenarnya sudah gitu tuh kenal, cuma tak ada tahu baik kan, tak ada tahu dasar-dasar bahwa kita ini sudah berhakikat. Secara tidak langsung kita sudah gitu tuh bertuhanan dengan Tuhan. Ada rasa, ngapa sih kita menyembah Allah? Ya kan? Nah sebenarnya itu sudah tauhid itu. Cuman kita tak mau dengar, belum diizin ke Allah untuk sampai itu karena itu umum pilihan. Tapi jangan juga laju mengharam ke belajar tauhid kakek gilo tinggian. Oh tak ganti, gilo dunia, gilo jual tanah, gilo judi online, baru gilo. Itu ini mana ada gilo ketuhanan? Belum ada sejarahnya. Yang malas setiap Jumat kita ittaqullah haqqa tuqatih, tingkatkan takwamu wahai mukminin. Selalu disuntikan yang paling dekat kepada Allah ialah yang bertakwa, makon dia. Jadi berjalan syariatnya
hakikatnya juga beda jalan ini habis kalau nak sholat subuh oke. Tutup dengan nafas hamdal alhamdulillah, tutup dengan doa dan anak minta maaf dengan segala kekurangannya. Anak juga belajar mudah-mudahan tauhid ini menjadi wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dimudahkan Allah untuk menolak maksiat, dimudahkan Allah untuk ibadah dan juga menjadi kafarah menembus dosa-dosa kita yang telah lalu dan tidak terulang lagi. Dan mudah-mudahan aib kita di